Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Florencia Karina Patrisapeworen, kelas 9B, absen 13. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai benua Eropa. Baik, jadi benua Eropa ini adalah benua yang terletak di bagian utara dan bagian barat bumi. Benua Eropa ini dikenal sebagai benua tua karena sejarahnya yang panjang. Lalu juga karena benua Eropa ini menjadi awal mula dari ide, seni, dan teknologi pada dunia modern. Benua Eropa ini terdiri dari 44 negara, yang tiap negaranya itu memiliki keberagaman tradisi, budaya, dan keindahan alam yang berbagai macam. Jadi saya akan jelaskan yang pertama bentang alamnya. Jadi untuk bentang alamnya itu ada pegunungan. Pegunungannya itu ada pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen adalah salah satu pegunungan yang terindah di dunia. Ini terletak di Eropa bagian tengah. Lalu Gunung Alpen ini melintasi beberapa negara, yaitu Prancis, Italia, Jerman, Austria, Swiss, dan Slovenia. Pegunungan ini dikenal karena pemandangannya yang menakjubkan, juga keberagaman flora dan fauna yang ditawarkan. Pegunungan ini panjangnya itu adalah 1.200 km, yang menjadikannya salah satu pegunungan terpanjang di Eropa. Lalu, untuk puncak tertingginya itu ada di ketinggian 4.088 meter. Dan juga Alpen ini memiliki banyak lembah yang indah dan gletser besar, seperti gletser Aletsch yang merupakan gletser terpanjang di Alpen. Lalu untuk keberagaman flora dan faunanya, untuk flora itu ada berbagai tanaman seperti tumbuhan edelweiss dan berbagai jenis tumbuhan alpin dan banyak lagi. Lalu ini juga menjadi tempat untuk berbagai macam flora seperti beruang coklat, ibex, serigala. Lalu untuk aktivitas pariwisatanya di sini itu kita bisa melakukan ski untuk olahraga outdoor. Lalu kita juga bisa pariwisata melihat kota-kota yang ada di pegunungan Alpen seperti kota Innsbruck, Interlaken yang memiliki pemandangan yang menakjubkan. Lalu ada juga pegunungan Carpathian. Jadi pegunungan ini terletak di Eropa bagian tengah dan bagian timur. Ini tuh dikenal karena keindahan alamnya juga dan keanekaragaman hayati warisan budaya. Lalu untuk panjangnya itu adalah 1.500 km. Ini menjadikannya juga salah satu pegunungan terpanjang di Eropa. Lalu untuk lokasinya, Gunung Carpathian ini terbentang melalui berbagai negara termasuk Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Ukraina, dan Romania. Lalu untuk puncak tertingginya itu ada di ketinggian 2.655 meter. Lalu untuk keberagaman flora dan faunanya, untuk flora hutan ini itu terdapat pohon cemara, pohon beech, dan juga pinus. Lalu ini juga menjadi habitat untuk berbagai macam hewan seperti beruang coklat, serigala, rusa, dan lynx. Lalu untuk pariwisatanya di sini tuh bisa untuk pendakian dan hiking, untuk olahraga di luar ruangan seperti ski, dan juga untuk menikmati pemandangan alam yang ada di Gunung Carpathian ini. Selanjutnya ada dataran Belanda. Dataran Belanda ini terletak di Belanda dan berbatasan dengan negara Jerman dan Belgia.
Dan untuk iklimnya yaitu iklim maritim, di mana curah hujan yang merata sepanjang tahun. Juga dikenal dengan musim panasnya yang sejuk dan musim dinginnya yang ringan. Lalu untuk keberagaman flora dan faunanya, wilayah ini tuh didominasi dengan padang rumput dan juga terdapat lahan pertanian yang subur. Dan wilayah ini juga dikenal dengan bunga tulipnya yang indah. Dan juga untuk faunanya, daerah dataran rendah ini menjadi tempat habitat bagi para hewan-hewan seperti burung, mamalia, dan serangga. Lalu untuk ekonomi dan pariwisatanya, ini tuh bergantung pada pertanian, yaitu hasil susu, bunga, sayuran, dan juga untuk pariwisatanya menawarkan kota-kota seperti Amsterdam, Rotterdam yang menawarkan budaya, seni, dan tradisinya yang berbagai macam. Lalu selanjutnya ada dataran Denmark yang terletak di Denmark yang berbatasan dengan Jerman di selatannya. Lalu dataran ini relatif rendah dan juga terdapat garis pantai yang panjang. Dan Denmark ini memiliki berbagai pulau seperti Zealand dan Funen. Lalu untuk iklimnya yaitu maritim, di mana curah hujan yang merata sepanjang tahun dan juga musim panas yang sejuk dan musim dingin yang ringan sepanjang tahunnya. Untuk keberagaman flora dan faunanya, yaitu wilayah ini didominasi dengan padang rumput dan juga ladang pertanian, hutan-hutan, terutama dari pohon ik dan pinus. Untuk faunanya, ini tuh menjadi habitat bagi burung-burung dan juga hewan-hewan mamalia seperti rusa dan juga sejumlah spesies laut di perairan sekitarnya. Dan juga untuk ekonomi dan pariwisatanya, ini tuh bergantung kepada pertaniannya melalui hasil biji-bijian, daging, dan susu. Dan pariwisatanya bergantung pada kota-kota seperti Copenhagen, Odense yang memiliki banyak wisatawan yang tertarik kepada budaya, tradisi, dan arsitekturnya yang unik. Selanjutnya ada Sungai Danube. Ini itu salah satu sungai terpanjang di Eropa yang mengalir melalui 10 negara. Jadi Danube ini menghubungkan berbagai budaya dan bangsa. Jadi Sungai Danube ini memiliki panjang 2.860 km yang menjadikannya sungai terpanjang kedua di Eropa setelah Sungai Volga. Dan juga untuk keberagaman flora dan faunanya itu memiliki ekosistem yang kaya, termasuk hutan riparian, rawa-rawa, dan juga hutan konservasi. Ini tuh juga menjadi tempat tinggal bagi spesies ikan, burung, dan hewan lain, termasuk juga ikan sturgeon yang terkenal. Lalu, ini tuh juga menawarkan pariwisata dengan wisata sungai yang populer dan menawarkan pelayaran sungai dengan pemandangan yang indah. Selanjutnya ada Laut Mediterania. Laut ini terletak di 3 benua, yaitu Eropa di utara, Asia di timur, dan Afrika di selatan. Jadi laut ini luasnya sekitar 2,5 juta kilometer persegi yang menjadikannya salah satu laut terbesar di dunia. Jadi laut ini juga terhubung dengan Laut Atlantik dan Selat Gibraltar di barat dan terhubung dengan Laut Merah. Lalu negara-negara yang mengelilingi Laut Mediterania ini yaitu ada Spanyol, Prancis, Italia, Yunani, Turki, Lebanon, Israel, Mesir, dan juga Tunisia. Lalu untuk iklimnya yaitu iklim Mediterania, di mana di sekitar laut itu dikenal
dengan panasnya yang musim panasnya yang kering, serta musim dinginnya yang cenderung sejuk dan hujan. Lalu cuacanya ini juga mendukung pertaniannya, seperti untuk produksi anggur dan minyak zaitun. Untuk keberagaman flora dan faunanya berbagai macam. Ini tuh menjadi tempat tinggal bagi spesies hewan, mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus, juga tumbuhan laut. Dan juga Laut Mediterania ini memiliki berbagai macam kawasan lindung yang memiliki ekosistem laut yang terancam punah. Lalu ini tuh juga memiliki peran dalam perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa dengan Asia dan Afrika. Selanjutnya, iklim di benua Eropa. Untuk iklimnya, yang pertama ada iklim maritim. Iklim maritim ini dikenal dengan suhunya yang datar dan curah hujan yang merata sepanjang tahun serta kelembapan yang tinggi. Untuk lokasinya itu ada di pantai barat Eropa termasuk Inggris, Irlandia, Prancis Utara, dan sebagian besar Belanda. Untuk musim dinginnya itu biasanya lembab dan sejuk, sedangkan musim panasnya cenderung sejuk. Lalu ada iklim kontinental, dan ciri-cirinya itu adalah memiliki perbedaan suhu yang ekstrim antara musim dingin dan musim panasnya. Untuk lokasi iklim kontinental ini ada di Eropa bagian tengah dan timur, termasuk negara Jerman, Polandia, dan Republik Ceko. Jadi, untuk musimnya, kalau musim dingin tuh bisa sangat dingin dan bersalju, sedangkan musim panas bisa hangat atau bahkan panas. Lalu selanjutnya juga ada iklim Mediterania. Ciri-cirinya itu adalah musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk dan cenderung basah. Untuk lokasi iklim Mediterania ini adalah ada di negara-negara bagian selatan seperti Spanyol, Italia, Yunani, dan bagian selatan Prancis. Untuk musimnya itu, kalau musim panas sangat panas, sedangkan kalau musim dingin itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Lalu ada iklim subarktik, dan iklim ini tuh ciri-cirinya adalah musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang pendek dan sejuk. Ini itu ditemukan di bagian utara Eropa, termasuk negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Dan musim ini tuh kalau misalnya musim dingin bisa panjang dan bersalju, sedangkan kalau musim panas itu relatif lebih singkat dan juga sejuk. Dan juga iklim alpin. Jadi iklim alpin ini cenderung ditandai dengan suhu yang lebih dingin dan curah hujan yang cenderung lebih tinggi. Dan lokasi ini terutama ditemukan di daerah pegunungan seperti Alpen dan Carpathian. Untuk musimnya, suhunya itu bervariasi secara signifikan tergantung kepada ketinggian, dengan salju yang menutupi puncak pegunungan selama sebagian besar tahun. Selanjutnya, ras yang ada di benua Eropa. Yang pertama adalah Slavia. Contohnya itu ada etnis Rusia, Polandia, Ceko, Slovakia, Ukraina, dan Bulgaria. Untuk ciri fisiknya ini punya kulit yang cenderung cerah hingga sedang, lalu rambutnya yang bervariasi, pirang, coklat hingga gelap, dan juga fitur wajah yang umumnya lebih bulat dengan hidung yang lebih besar dan tulang pipi yang lebih lebar. Lalu ada ras Mediterania. Ini tuh contohnya itu adalah etnis Italia, Spanyol, Portugis, Yunani, dan Malta. Untuk ciri fisiknya yaitu ada kulit yang cenderung lebih gelap, seringkali dengan nuansa olive, lalu punya rambut yang berwarna coklat gelap hingga hitam,
dan juga fitur wajah yang oval dengan hidung yang lebih ramping dan tulang pipi yang menonjol. Lalu untuk selanjutnya ada juga ras Nordic. Ras Nordic ini contohnya ada etnis Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Untuk ciri fisiknya yaitu punya kulit yang cerah seringkali dengan bintik-bintik atau freckles, lalu dengan rambut yang pirang atau coklat terang, dan fitur wajah yang tajam dan hidung yang ramping serta tulang pipi yang tinggi. Lalu ada juga ras Indo-Euro-Atlantic. Ini tuh contohnya ada etnis Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, dan Skandinavia. Untuk ciri fisiknya yaitu umumnya punya rambut yang berwarna pirang atau coklat, kulit yang cenderung cerah, dan juga fitur wajah yang bervariasi, tetapi seringkali memiliki tulang pipi yang tinggi. Dan juga yang terakhir ada beberapa ras-ras minoritas, yaitu contohnya ada di Sinti dan Roma, Basque, Sami, dan berbagai komunitas imigran. Untuk ciri fisiknya itu Sinti dan Romania itu kulitnya bervariasi, bisa cerah hingga gelap dengan rambut hitam atau coklat gelap. Lalu untuk Basque umumnya memiliki fitur wajah yang kuat, kulit cerah, dan rambut yang gelap. Dan Sami yang biasanya memiliki kulit yang lebih terang dan rambut gelap dengan wajah yang bulat. Jadi sekian penjelasan saya mengenai benua Eropa yang termasuk bentang alamnya, iklim, dan juga ras atau penduduknya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Dewi.